Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Panggilawiti lang kumbungo cucuk panggawa parawanggati sajawandang kalawana bengkeut. Ngapain? Gak mau kalah. Apa lu? Aduh, jangan deh air. Yoi, Oke, balik lagi. well Beckham. Sesuai dengan teaser yang kemarin ditebar, Wah, kita mau lanjut cerita nih. Serem sih ini. dari mana? Gak boleh gitu. Apa? Serem atau tidaknya terguntang teman-teman. Tergantung teman-teman sekalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo bro goblok. Halo bro Bimo dan Danu. Nama saya Aming. Hah? Belum pernah kan ya? Belum pernah. Belum kan? Mantap nih extravaganza. Sogi Indra 2 aja gak ada. Nama saya Aming. Dan berikut ini adalah pengalaman saya yang sebelumnya saya ingin ingatkan. Ini mungkin hanyalah sebuah mimpi Oke. belaka. Kejadiannya sekitar tahun 2002. Bulan apa tepatnya saya lupa. Saat itu saya bekerja sebagai sales garment di sebuah perusahaan garment di Pontianak, Kalimantan Barat. Oke. Sebelumnya saya sudah sering kali keluar kota untuk menawarkan dagangan saya. Biasanya saya selalu berangkat menggunakan bis dari satu kota ke kota lain bersama rombongan sesama sales garment dari perusahaan lain. Oke. Dan kami selalu menginap di hotel yang sama. Dan biasanya secara patungan. Satu kamar tuh bisa ditinggali 4-5 orang untuk menghemat biaya penginapan. Iya. Tapi pada suatu waktu saya memutuskan untuk berangkat berdua saja dengan seorang sales senior lainnya. Karena kalau berangkat rame-rame secara rombongan, maka omset dan tagihan pasti turun. Hal ini saya ketahui dari pihak toko langganan yang mengeluh kalau kami datang terlalu rame di hari yang sama. Mana kuat nih mau order dan bayar tagihan berbarengan langsung. Oh. Harusnya dijatah per hari berapa orang sales, kata orang toko. Oke, ini teknis lah ya. Teknis ini. Singkat cerita, akhirnya kemudian saya kembali melakukan perjalanan keluar kota. Tapi kali ini berdua aja dengan seorang sales senior, teman saya yang terkenal pelit, bernama Tono. Saat itu sudah jam 9 malam ketika kami sampai di kota Sintang. Dan Tono mengajak saya menuju salah satu penginapan tua di pinggiran sungai kota tersebut. Saya tidak menyebutkan nama penginapan ini karena sampai saat ini penginapan ini masih beroperasi. Oke lah. Saya sebelumnya belum pernah menginap di penginapan ini. Dan saat saya sampai di halaman penginapan, saya agak ragu. Soalnya penginapan ini sangat suram dan gelap bagi saya. Cahaya penerangan juga sangat gelap untuk sebuah penginapan. Tapi Tono tetap meyakinkan saya untuk menginap di sana karena sangat murah. Hanya 35.000 semalam. Woi. Tahun 2002 ya. Dan itu pun dibagi 2, jadi cuma 17.500 seorang.
Kata dia, buat apa nginep mahal di hotel harga 100.000? Toh besok kita pagi-pagi udah check out. Oke. Begitu alasan Tono dan saya pun akhirnya mengiyakan. Penginapan ini punya 2 lantai dan kami memperoleh kamar di lantai 2. Dan sepertinya hanya kami aja yang nginep di lantai 2 saat itu. Setelah menaruh tas di kamar dengan 2 bed kecil dan lampu bohlam yang mungkin hanya 5 watt tersebut, saya memutuskan untuk mandi. Kamar mandi terdapat di luar, di dekat kamar, di samping tangga, dan di belakang lantai 2 hotel tersebut. Saya kemudian masuk ke kamar mandi di dekat kamar kami, tapi kemudian saya batalkan mandi di sana karena lampunya tidak menyala dan hanya tersisa sedikit air di bak. Saya lalu ke belakang untuk mengecek kamar mandi lainnya, dan syukurlah kamar mandi yang di belakang terang dan bersih dengan bak penuh air. Setelah mandi, saya kembali ke kamar berganti pakaian dan akhirnya tertidur. Sekitar jam 2 pagi, saya terbangun karena mendengar suara ribut seperti orang mengorok nyaring di lantai bawah. Saya akhirnya keluar kamar sekalian untuk pipis di kamar mandi yang gelap. Yang gelap tadi. Hanya sekarang lampu kamar mandi tersebut sudah menyala. Mungkin udah diganti, pikir saya. Di dalam kamar mandi setelah selesai kencing, saya mendengar tembok kamar mandi yang memanggil dan bertanya pada saya, kenapa saya tadi nggak mandi di sini aja? Wah, anjir. Saya lalu menjawab, soalnya tadi gelap dan gak ada airnya. Aneh emang, kok kamar mandinya berbicara? Tapi saat itu saya tidak merasa takut. Seakan-akan ada perasaan aman dan gak ada yang bisa menyakiti saya. Saya lalu keluar kamar mandi dan kembali. Suara ngorok di lantai bawah terdengar kuat. Saya memutuskan untuk turun ke bawah menggunakan tangga, dan sampai di bawah saya melihat asal suara tersebut. Ada puluhan babi berbagai ukuran sedang mengerumuni seorang laki-laki botak di tengah lobi hotel. Mungkin dia sedang ngasih makan babi, pikir saya. Tapi kok di tengah-tengah lobi hotel? Anehnya saya nggak merasa aneh saat itu. Rasanya seperti orang yang mabuk atau kebas otak saya. Nggak ada rasa takut atau aneh sama sekali. Laki-laki tersebut membelakangi saya. Saya lihat tubuhnya tinggi besar dan berotot. Sebab dia tidak memakai baju. Dia hanya memakai celana atau sarung selutut berwarna hijau lumut yang lusuh dan robek-robek. Badannya berwarna hitam kebiruan kayak lebam gitu, dan dipenuhi tato warna merah menyala. Tulisannya kayak tulisan Arab atau Thailand, atau tulisan Sanskerta kayak di pelang jalan di Bandung atau Jogja. Sepertinya laki-laki itu tahu saya ada di belakangnya, dan dia menoleh kepada saya. Saya baru bisa lihat wajahnya yang ternyata dipenuhi tato tulisan yang sama dengan warna merah menyala yang paling kentara. Tulisan tepat di dahinya tuh yang paling terang. Oke, ini coba gue rangkai ulang ya. Jadi wajahnya itu dipenuhi tato tulisan yang sama dengan di badannya. Dan yang paling ketara tuh tulisan di dahinya nih, yang paling terang. Matanya merah terang seperti lilin, dan dia menunjuk kepada saya dengan kukunya yang panjang, dan wajahnya seperti kaget. Tapi sesaat aja dan berubah jadi marah. Babi-babi di sekelilingnya masih ribut seperti meminta makan. Dan dia mengatakan sesuatu yang kedengernya seperti menghardik saya. Entah kenapa kali ini seperti ada suara dari kepala saya yang menyuruh saya untuk lari.
Dan segera saya sadar saya dalam bahaya. Saya lari ke lantai atas dan buru-buru masuk ke kamar. Dan saya melihat sesuatu yang aneh. Saya melihat Tono sedang berusaha membangunkan seseorang di sebelah tempat tidurnya. Dan saya lihat orang yang sedang dibangunkan oleh Tono itu saya. Hah? Oke. Saya melihat diri saya sendiri. Aneh sekali ya. Kemudian saya merasa ada yang mengguncang badan saya dengan kuat dan lantai bergetar. Saya seperti jatuh ke dalam lubang di bawah kaki saya. Kemudian saya terbangun dan melihat Tono ada di samping saya. Saya tanya, "Ada apa?" Dan dia bilang, "Kamu ngigo, teriak-teriak ribut banget." Akhirnya saya bangunin, kata Tono saat itu. "Kamu mimpi apa?" tanya Tono saat itu, tapi saya nggak ngejawab. Saya nggak bilang apa-apa ke dia, karena saya pikir paling saya nanti diketawain nih. Saya lihat badan saya penuh dengan keringat. Dan saat itu baru jam 2 pagi. Saya kembali tidur dan besok jam 8 kami meninggalkan penginapan itu. Saya merasa lega, ternyata semuanya hanya mimpi. Sampai seminggu kemudian Tono bertanya kepada saya. Katanya, Ming, kau tahu nomor babi gak? Ternyata Tono mimpi babi dan dia mau pasang togel. Waduh. Saya tanya pada dia, "Emang kau mimpi tentang babi?" Dan Tono cerita pada saya, dia mimpi melihat banyak babi menyembah seekor babi raksasa berwarna hitam kebiruan dengan tubuh penuh tato tulisan berwarna merah seperti api menyala. Wah. Saya tidak pernah menceritakan mimpi saya pada siapapun hingga hari ini. Bagaimana Tono bisa mengetahui mimpi saya? Atau memang dia benar-benar bermimpi hal yang sama? Siapa atau laki-laki apa dalam mimpi saya? Apa itu jin atau alien dalam rupa aslinya? Sekali lagi ini hanya mimpi dalam mimpi. Semoga. Salam buat podcast Malam Kliwon. Aming. Anjir, aneh banget ya. Sebenarnya nggak aneh sih. Aneh sih kalau gua ngalamin ini. Iya. Anjir gitu. Aneh mungkin gambarannya aneh. Tapi kalau teman-teman yang ikut virtual gathering, ini ceritanya hampir sama salah satu yang tadi kita juga nggak bisa sebutkan ya, karena sudah diwanti-wanti. Sama aja. Ada yang bilang rep-repan, ada yang bilang merogoh sukmo, ada yang bilang banyak lah. Tadi kan kita pas saat virtual gathering tuh. Ada yang bilang mimpi ya. Ada yang bilang mimpi. Kebagi 3 tuh berarti mimpi, rogoh sukmo, sama rep-repan. Kalau gue sih milih huges. Kenapa ya? Mimpi kali ye. Bisa gitu ya, yang dilihat sama cuy. Nah itu yang anehnya di situ. Yang anehnya di situ, yang apa, kayak bisa sama yang dilihat ya gitu. Nah kalau misalnya kayak gini baru nih pertanyaannya banyak. Kalau dari kayak gini, apakah nggak tahu juga sih. Kalau menurut gue sih mereka berdua itu mimpi, cuman mimpi yang sama. Jarang loh Jadi, ada mimpi yang sama. Enggak, ya karena si penghuni yang dia di hotel itu Ya. tuh masuk ke mimpi mereka gitu loh. Tapi bentukannya babi ya. Aneh Dua banget orang sih. ini babi. Visualnya tuh beneran kayak apa ya, nggak pernah gue bayangin sebelumnya gitu, dan nggak pernah gue lihat di film. Ya visualisasinya ya sih. Ya kan, dikelilingin gitu. Anjing, aneh banget. Ih, Langsung langsung dipanjurin buat togel nih, mantep nih. biarin Babi aja, nih. buang sial tuh ceritanya tuh. Gue jadiin aja nomor nih 4 angka kali langsung ya.
Kayak dulu gue di rumah gue ada Apa? Togel di di pos itu tuh. Berlan dulu ada tuh. Di pos-pos gitu ya biasanya. Warungan. Warung, pos Iya, kamling gitu ya. Malam-malam tuh gue inget banget tuh. SMP kali gue. PSD, SMP lah. Ada jam 10, enggak, jam 9-an lah. Wah. Oh, ditembus. Ditembus. Seru banget ya. Bukan masalah seru. Apa? Bandarnya kan ciong langsung. Iya. Kebingungan lah gimana nih gua. Ya kok tembusnya sadadanya, Pak? Bisa kan ada 2 nomor, 4 nomor gitu ya. Iya. 10 juta zaman itu. Zaman itu mah. Mm-mm. Nyap langsung loh. Kan probability-nya 1 banding berapa tuh? Iya Pak, itu Tembus angka ada juga 4 ibaratnya. Iya. Satuannya ribuan. Bisa runut sampai 4 nomor kan hil-hil yang mustahil gitu ya. 1482 2120. Wah, dibaca Random tuh. Aduh, ada bukunya, Bro. Ada Tafsir mimpi. Tafsir mimpi. Togel. Ikutan kali ya. 1130. Waduh. Aduh, gitu. Dulu legal cuy. Dulu dilegalkan sama pemerintah, namanya SDSB. Apa tuh? Singkatannya lupa gue. Sosial berhadiah. Gue S-nya tuh lupa apa ya? Gue lupa Pokoknya banget. dana sosial berhadiah. S-nya apa ya? Gue lupa banget. Punten, kayaknya di toko buku juga dijual tuh tafsir mimpi kayak, tuh. Oh iya. Iya kan? Toko buku besar lah. Kalau dulu tuh SDSB emang kayak lotre dia kan. Mm-mm. Oh ini Porkas sama SDSB. Dulu diresmiin cuy, legal. Iya. Tahu nggak nulis angkanya di mana, Bro? Di mana, Bro? Kertas rokok. Bungkus rokok di potek-potek gitu kan. Sumbangan dermawan sosial berhadiah. Tuh. Gila ya, dulu kita legal judi cuy. 1315. Mari kita hidupkan lagi togel. Enggak ya? Enggak dong. Jangan dong.